Desa tenang di Majalengka, hiduplah seorang perempuan bernama Monica Salsabila. Ia dikenal sebagai gadis ceria dengan mata yang selalu berbinar. Namun, di usianya yang baru 36 tahun, hidup Monica berubah drastis. Ia menjadi seorang janda tanpa pernah merasakan pernikahan yang sah. Kisah pahit itu bermula 3 tahun lalu. Monica yang saat itu bekerja sebagai pegawai toko di kota terbuai oleh perhatian seorang pria bernama Aldi. Pria itu pandai merayu dan menjanjikan cinta sejati. Hubungan mereka semakin dekat hingga suatu malam mereka melampaui batas. Namun, setelah Monica memberitahu Aldi bahwa ia hamil, pria itu menghilang tanpa jejak. Perasaan hancur, malu, dan takut bercampur menjadi satu. Monica harus menghadapi tatapan sinis dari lingkungan sekitarnya. Orang-orang di desanya mulai berbisik-bisik setiap kali ia lewat. Namun, Monica memutuskan untuk bertahan. Ia mengabaikan segala cibiran demi buah hatinya yang tumbuh di dalam kandungannya. Saat usia kandungannya memasuki 7 bulan, Monica memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Ibunya, seorang janda tua yang hidup dari hasil berkebun, menerimanya dengan penuh kasih sayang. Anak adalah rezeki dari Allah. Jangan pernah merasa malu dengan keberadaannya, kata sang ibu sambil mengusap kepala Monica. Ketika bayinya lahir, Monica menatap wajah mungil itu dengan air mata kebahagiaan. Ia memberinya nama Raka, yang berarti pelindung. Dalam hati, ia berjanji akan membesarkan anak itu dengan cinta, meski tanpa seorang ayah. Setiap hari, Monica bekerja keras membantu ibunya di ladang sambil merawat Raka yang semakin tumbuh. Namun, perjuangan Monica tidak mudah. Banyak orang yang menolak memberikan pekerjaan kepadanya karena statusnya. Ia sempat merasa putus asa. Tetapi dukungan dari ibunya membuatnya bangkit. Kamu kuat, Monica. Ingat, Allah selalu ada untuk hambanya yang bersabar, ujar ibunya. Dengan semangat baru, Monica mulai menjual hasil kebun di pasar. Ia bahkan belajar membuat kerajinan tangan dari bambu yang dijual ke pengunjung pasar. Meski penghasilannya tidak besar, ia merasa bangga karena mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan Raka. Di malam-malam yang sepi, Monica sering termenung. Ia merindukan kehadiran seorang pasangan yang bisa menjadi pelindung untuk dirinya dan Raka. Namun, ia sadar bahwa harapan itu mungkin sulit terwujud. Aku hanya berharap Allah memberikan yang terbaik untukku dan anakku, gumamnya sambil memandangi bulan yang bersinar terang. Keinginannya untuk menikah bukan hanya karena kesepian, tetapi juga karena ia ingin Raka merasakan kasih sayang seorang ayah. Meski begitu, Monica tidak mau terburu-buru. Ia percaya jika waktunya tiba, Allah akan mempertemukannya dengan seseorang yang benar-benar tulus menerima dirinya apa adanya. Suatu hari, seorang pria bernama Dika datang ke pasar tempat Monica berjualan. Ia adalah pedagang hasil bumi yang sering berkeliling dari desa ke desa. Dika sering membeli hasil kebun Monica, dan lambat laun mereka mulai berbicara lebih banyak. Dika kagum dengan keberanian dan keteguhan hati Monica. Aku melihatmu sebagai wanita yang luar biasa, Monica. Tidak banyak orang sekuat dirimu, kata Dika suatu hari. Monica hanya tersenyum kecil, tidak ingin terlalu berharap. Namun, diam-diam hatinya mulai bergetar dengan perhatian yang ditunjukkan oleh Dika. Meski hubungan mereka semakin dekat, Monica tetap berhati-hati. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalunya. Ia juga tidak ingin bergantung pada seseorang yang hanya datang sementara. Ia lebih memilih menunggu hingga yakin bahwa pria itu benar-benar tulus. Sementara itu, Raka yang kini berusia 3 tahun menjadi sumber kebahagiaan Monica. Tawanya yang riang mampu menghapus segala lelah. Setiap kali Monica merasa ragu akan masa depannya,
Ia melihat wajah Raka dan kembali menguatkan dirinya. "Aku harus terus berjuang demi kamu, Nak," bisiknya. Monica tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, ia percaya bahwa hidupnya kini berada di jalur yang lebih baik. Meski hanya sebatas berharap, ia terus berdoa agar suatu hari Allah mengirimkan pasangan yang dapat melengkapi hidupnya. "Apakah masih ada yang mau menerima aku?" Seorang janda yang hidup sederhana di desa, menjalani hari-hari dengan pekerjaan yang seadanya. "Aku hanya seorang wanita biasa yang berusaha bertahan dan menjalani hidup sebaik mungkin, meski penuh keterbatasan." Di tengah kesunyian ini, aku sering bertanya-tanya, adakah seseorang di luar sana yang mau melihatku apa adanya, menerima semua kelebihan dan kekuranganku tanpa syarat? Aku tak berharap banyak, hanya seseorang yang tulus, yang bisa berbagi suka dan duka, serta mengisi kekosongan di hati yang selama ini aku pendam.